Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pria di Bontang menipu ratusan orang hingga miliaran rupiah dengan modus investasi. Dinas Kesehatan Balikpapan mengimbau warga waspada terhadap ancaman DBD. Relawan pelipat suara di Kabupaten Berau menuntut pembayaran honor dari KPU. RW warga Berbas Pantai Bontang ini ditangkap polisi karena menipu ratusan orang melalui investasi ayam potong. Dari aksinya ini pelaku meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Uang tersebut sebagian dibelikan sepeda motor, mobil, rumah, dan sebagian untuk kepentingan pribadi. Kasat Reskrim Polres Bontang Ibtu Hari Supranoto menyebut, awalnya pelaku menawarkan bisnis tersebut kepada 3 rekan kuliahnya. Selanjutnya pelaku mengembangkan melalui media sosial. Dalam waktu singkat, ratusan orang tertarik dan ikut menanamkan modalnya. Data di kepolisian, jumlah korban yang telah ditipu mencapai 800 orang. Namun yang sudah melapor ke polisi sebanyak 170 orang. Sementara untuk jumlah uang yang ia dapat dari hasil menipunya ini mencapai 30 miliar rupiah. RW, dia asli Bontang. Kemudian untuk korban sampai dengan sekarang berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Satreskrim, ini sudah yang melaporkan sekitar 170-an. Kalau pengakuan tersangka yang melakukan investasi ini sekitar 800-an. Tapi ini tetap akan kita dalami kembali, kita kaji apakah memang di luar sana lebih dari itu. Namun dari data awal yang laporan yang sudah masuk, nilai kerugian sudah mendekati 30 miliar. Dengan pelapor yang sudah kita terima itu 170-an. Ya, kita sampaikan ini ya. Pelaku mengaku sengaja memanfaatkan media sosial karena peminatnya banyak. Ia dengan mudah mendapatkan korban setelah diiming-imingi keuntungan besar yang bisa didapat dalam waktu singkat. Awalnya itu memang pakai selebgram memang dia, jadi mereka terpesananya di sana. Karena mereka juga ngejarnya nggak ada resiko gitu, nah pasti profit 10% dalam waktu 35 hari. Jadi mereka terpesananya di situ, tertariknya di situ. Kalau testimoni itu apa benar adanya? Itu real semua. Kini apapun dalihnya, RW harus siap-siap menjalani penjara setidaknya untuk waktu 15 tahun. Itu karena ia dijerat pasal berlapis, yakni pasal 372, 378 KUHP, dan pasal pencucian uang. Polisi juga mengimbau para korban penipuan segera melapor. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Bontang. Sejumlah warga yang didominasi ibu rumah tangga ini Kamis siang mendatangi Mapolresta Balikpapan. Ini mereka lakukan untuk melaporkan pengelola arisan yang mereka ikuti karena tidak menepati janji dan uang yang mereka setor tidak dikembalikan. Salah satu korban menyebut arisan ini awalnya berjalan lancar. Bahkan pengelola memiliki hingga 20 grup arisan, namun belakangan pembayarannya tersendat. Pengelola berjanji mengembalikan uang tersebut dalam tempo 2 tahun. Tak puas dengan jawaban itu, mereka pun melaporkannya ke polisi. Mbak, tentang arisan. Ini kan kebetulan kami ini ikut arisan, Mbak, yang
per tanggal 20 1 juta dan saya ikut 2 gitu nah Mbak. Nggak tahu kok ada masalah apa, langsung berhenti Mbak. Ya bilangnya terkait dengan masalah arisan yang lain bahwa owner ini pembayarannya nggak sesuai. Gitu. Terus upaya yang sudah dilakukan dengan owner sendiri apa nih Bu? Sudah pernah ketemu belum? Sudah, kemarin Mbak hari Minggu kami ke sana dan owner itu menjanjikan 1 atau 2 tahun untuk mengembalikan, tapi jaminannya nggak ada yang kami pegang, Mbak. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto menyatakan secepatnya akan menangani perkara tersebut. Ini dilakukan agar para korban tidak semakin resah. Jadi dari 24 yang terdaftar di situ cuma 12 nama, sisanya itu nama dia. Kita dalami dulu, kita telaah bagaimana bisa terjadinya, kemudian kita juga akan dalami masing-masing per orang itu kerugiannya berapa banyak, sehingga kita bisa tahu juga berapa korban yang sudah sudah mengikuti kegiatan itu. Meski sudah melapor, namun para korban berharap uang yang telah disetorkan kembali utuh. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Alhamdulillah. Warga Jalan Antasari, Gang Karya, Teluk Lerong Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda, Kamis siang geger. Ini terjadi saat seorang bocah laki-laki bernama Muhammad Maulana tenggelam di Sungai Karangasem Kecil. Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan bocah tersebut. Saat pertama ditemukan, kondisi korban sudah lemas. Warga bersama relawan pun berupaya memompa denyut nadinya, namun tidak membuahkan hasil. Meski begitu, mereka tetap mengevakuasinya ke klinik Islamic Center guna mendapat pertolongan medis. Yang lupa turun. Terus karena aku ketakutan juga karena 2 orang aja aku panggil ada ini. Ada yang satu lagi yang kecil, bilangnya aku sempat ninja juga tapi ketarik lagi, hilang lagi. Gitu. Lama kita baru datang semua orang. Lompat lagi ada itu baru didapat ini nah. Tanda itu. Sudah pingsan atau tidak sadar, pokoknya tidak sadar ya? Tidak sadar ya? Langsung diangkat naik, karena yang angkat aku ini sama om itu. Sempat diupaya penyelamatan tadi Pak? Udah. Diapain? Ditungging sama dipompa juga ya? Pompa di belakang yang ada kayu. Tapi ada. Tadi kita sampai di lokasi, tiba-tiba itu posisinya sudah terbaring. Anak ini ya? Iya, anak ini. Terbaring di mana? Pas di jalan, di gang ini. Di gang ya, di gangnya ya. Gang. Oke, kondisi seperti itu. Kondisinya seperti apa tadi? Kondisinya tadi kita sempat bantu dengan di pompa juga. Nah, diterima kabar selanjutnya bagaimana kondisi korban? Dapat kabar dari tim medis, dinyatakan meninggal. Setelah memastikan korban tidak lagi bernyawa, relawan membawanya ke rumah duka dengan ambulans. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pria yang digelandang penyidik Kejari Kutai Timur adalah R, Direktur CV2 Putra Sangatta. Ia merupakan tersangka pengadaan solar cell di Dinas Pendidikan tahun 2020. Penyidik menyebut tersangka ditahan saat memenuhi panggilan penyidik Kamis siang. Kasipitsus Mikael AF Tambunan menyebut R berperan sebagai penampung fee dari sejumlah badan usaha dalam proyek pengadaan solar cell. Dari sinilah ditemukan indikasi kerugian negara sebesar 16,6 miliar rupiah. Sudah lakukan panggilan patut. Sudah kita panggil, cuman waktu itu si tersangka ini beralasan maunya didampingi penasihat hukumnya. Nah, jadi melalui penasihat hukum dia minta supaya akan hadir pada hari ini sebagaimana panggilan kita. Jadi kita panggil, dia kooperatif memang datang. Nah, karena kami sudah
tetapkan dia sebagai tersangka. Dengan demikian kami juga berhak untuk melakukan penahanan, makanya tadi langsung kami lakukan penahanan. Sebelumnya penyidik lebih dahulu menahan seorang tenaga honorer yang bekerja di Dinas Pendidikan. Penyidik masih harus bekerja keras lagi karena satu tersangka berinisial RLL belum ditemukan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Tumpukan sampah di kawasan Jalan Kesuma Bangsa inilah yang meresahkan warga Lingkas Ujung Tarakan. Itu karena pemandangan yang disaksikan sebulan terakhir menimbulkan bau tidak sedap. Warga yang menyampaikan kondisi tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup semakin kecewa. Itu karena dinas tersebut meminta warga membuat pagar agar sampahnya tidak berhamburan. Warga yakin tumpukan ini terjadi karena petugas yang diturunkan tidak sesuai dengan volume sampah. Anak buahnya sudah kurang, tinggal 3 orang. Jadi setengah hari aja paling 2 kali saja ambil, itu sampahnya belum habis, stop lagi. Sorenya tidak turun dengan alasan capek, nah begitu. Artinya pengangkutan sampah ini tidak sampai habis ya, Tidak sampai habis. Kebanyakan yang tinggal daripada yang ambil. Dan kepala dinas kebersihan kemarin aku tanya langsung, saya bicara langsung, bagaimana Pak? Saya minta kebijakan Bapak, tolong dipagar ini supaya sampahnya tidak hambur di jalan. Tapi dengan alasan minta tolong di warga di belakang minta patungan untuk mengumpulkan dana, membelikan sen atau kayu, begitu. Sementara, fungsional pengendali dampak lingkungan ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Tarakan mengaku sudah melaksanakan tugas sesuai aturan. Dalam sehari, petugas lapangan mengangkut sampah-sampah tersebut sebanyak 2 kali. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup, dari seksi pengangkutan, pada prinsipnya kami mengikuti aturan. Artinya dalam arti mengikuti aturan, mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Nah, kami dalam 1 hari itu mengangkut sehari 2 kali untuk di Depo Lingkas Ujung. Cuma permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, pertama, tidak teraturnya jadwal pembuangan dari masyarakat dan petugas sampah semesta. Warga meminta dinas terkait segera menurunkan tim dalam jumlah lebih banyak guna mengangkut sampah tersebut. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.